Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, kompleks perumahan Bukit Cimanggu City dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan yang lalu kita bersua masih dalam nuansa Idul Adha ya. Hari ini hari tasyrik yang pertama, tanggal 11 Zulhijjah ya. Kemarin kita melaksanakan salat Idul Adha dan kemudian hari ini masuk hari tasyrik yang pertama. Barangkali di antara kita masih ada sebagian masjid yang melaksanakan Idul Kurban ya, menyembelih hewan kurban. Masih ada waktu hari ini, besok dan lusa ya. Jadi bagi yang belum berkurban masih ada waktu. Saya suka sampaikan bahwa berkurban ini adalah ibadah sanawiyatan ya. Jadi ibadah yang tahunan, bukan sekali seumur hidup ya, sebab ada juga di antara kita padahal mampu, ketika ditanya kenapa tidak berkurban, katanya sudah 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu ya, benar ya, 5 tahun lalu sudah berkurban ya. Nah, padahal kurban ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan, artinya rutin setiap tahun. Karena ibadah itu kan ada yang harian ya, seperti sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam. Jumat itu sepekan sekali. Jangan bilang kenapa nggak Jumatan? Sudah kapan? Minggu lalu. Ya nggak benar ya. Jadi Jumat itu setiap pekan ya. Nah, kurban juga demikian jamaah ya. Jadi kurban itu setiap tahun. Ya. Selagi kita mampu. Kenapa nggak kurban? Nggak mampu Ustaz. Nah, coba cek saldo banknya ya. Ternyata ya lebih dari 3 juta ya. Harga kambing, sapi, patungan sepertujuh bisa 3 jutaan. Nah, artinya mampu tuh. Tapi ya untuk kebutuhan lain, ya kurban juga kebutuhan ya. Jadi insyaallah diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya sudah membuktikan ya, insyaallah ya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang bangkrut, miskin ya gara-gara kurban setiap tahun. Nggak ada ya. Nah, jadi kita niatkan terus ya menakumullah untuk berkurban setiap tahun ya insyaallah. Dan kurban ini bukan dadakan ya, bukan kayak corona yang tiba-tiba ada, nggak ada. Kurban itu sudah bisa ditebak ya. Setahun berikutnya udah ketahuan ya. Bahkan kita punya kalender ya, bisa dicek ya, dengan hisab itu udah ketahuan tahun depan itu kurbannya kira-kira ya tanggal berapa udah ketahuan, sehingga kita bisa memprediksi dan menabung dari awal. Baik, yakumullah, jelang waktu Isya 19.08 ya, mungkin jam 19 nanti kita off kan ya, jika memungkinkan tanya jawab. Kita akan melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah. Dan kalau dilihat chat saya dengan Pak Imam ya, ini adalah pertemuan yang ke-16 ya, seri yang ke-16, artinya sudah 15 serial ya kita mengkaji ya Sirat Nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasul SAW. Dan sudah cukup jauh ya kita melangkah jamaah. Nah, ini kalau kita lihat peta kehidupan baginda Rasul SAW, era Makkiyah yang sebelah kiri ya, itu udah kita selesaikan ya. Ada sekitar 13 atau 14 kali pertemuan ya.
Kemudian kita sudah pindah ke jalur yang kanan, era Madaniyah. Kita sudah bahas proses hijrahnya Nabi. Jadi dalam kurikulum perkuliahan itu biasanya saya bagi dua, semester 1 dan semester 2. Nah ini kita sudah masuk semester 2. Emang nggak terasa karena tidak ada UAS-nya gitu ya. Tidak ada ujian akhir semesternya ya. Jadi kita bablas saja, saya anggap lulus semua ya. Tanpa harus diuji. Nah kita sudah masuk semester yang kedua jamaah, era Madaniyah atau era Madinah, fase Madinah, di mana Nabi sudah kita bahas beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dan sudah masuk ke periode Madaniyah. Kita juga sudah bahas tentang beberapa langkah ya, langkah-langkah baginda Rasulullah SAW membangun Madinah ya pada pertemuan lalu ya. Ini kita bahas ada 5 langkah utama baginda Rasul dalam membangun Madinah. Begitu nyampe di Madinah, nah kira-kira inilah langkah-langkah baginda Rasul. Diawali dengan binaul masjid ya, bangun masjid, Masjid Quba, Masjid Nabawi, sampai hari ini masih ada. Kemudian beliau membangun basis sosial dengan mempersatukan elemen kaum muslimin, unsur-unsur kaum muslimin ya, di Madinah, baik dari kalangan muhajirin ya, dengan ansar ya, atau sesama ansar sendiri, Aus dan Khazraj ya, di mana sebelumnya mereka berkonflik dan selalu diadu domba oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh Nabi disatukan ya, dalam ikatan al-ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam hitungan kurang dari setahun jamaah ya, mereka sudah terikat dalam ikatan persaudaraan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan di antara mereka rela ya, memberikan mengutamakan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Piagam Madinah digagas oleh Rasul, sebuah al-qanun ya, undang-undang Madinah ya, Mitsaqul Madinah, yang merangkum ya, berbagai kesepakatan baik sesama kaum muslimin maupun dengan seluruh unsur Madinah, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang non-muslim. Nah, ini langkah yang sangat luar biasa. Tidak hanya piagam Madinah ini ya, menjadi semacam kesepakatan bersama di antara penduduk Madinah apapun latar belakangnya, tapi ini juga menjadi semacam payung ya, yang menaungi ya, sebagai upaya baginda Rasulnya membuat legalitas keberadaan beliau di Madinah. Agar tidak bisa diusir, maka Nabi menggagas ya, legalitasnya. Jadi berdasarkan perjanjian ini, Nabi resmi diterima dengan baik ya, oleh penduduk Madinah ya. Menancapkan kekuatan ekonomi, ini juga langkah Nabi yang berikutnya. Dalam waktu singkat kita pernah ceritakan pada pertemuan lalu ya, pengusaha-pengusaha Makkah ya, semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq ya, segera mampu ya, menguasai perekonomian kota Madinah waktu itu. Karena itu para muhajirin ini jamaah tidak begitu dianjurkan oleh Rasul SAW untuk menggarap pertanian Madinah. Nah, jadi mereka berbagi tugas ya. Ada 1-2 ya, tapi tidak banyak ya. Jadi sebagian besar mereka berkecimpung di dunia pasar ya, membesarkan pasar Madinah. Sementara penduduk asli Madinah itu dibiarkan mereka tetap ya, menggarap lahan-lahan pertanian ya, sehingga tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Dan terakhir yang dilakukan Nabi juga, dan ini akan kita bahas jamaah, mempersiapkan angkatan perang ya, angkatan militer ya. Dan ini penting ya. Negara apapun jamaah itu harus. Dan barangkali ini bisa jadi kelemahan kita. Barangkali ya, yang dimaksud dengan negara kuat itu bukan negara yang kuat atau paling banyak penduduknya, bukan. Bukan juga negara yang paling besar pendapatan per kapita penduduknya mungkin ya. Tapi negara disebut adidaya ya, ditakuti oleh dunia adalah ketika mereka punya angkatan perang. Mau tidak mau itu.
Makanya Amerika Serikat itu selalu standby, dia waspada, ya. Kalau ada negara yang mengembangkan angkatan militer gitu kan, segera dia pukul gitu ya. Ya. Ada yang mengembangkan misalnya nuklir, ya, dia hajar, ya, karena sebab kalau dibiarkan maka dia akan terancam. Ya. Anda boleh kaya gitu kan kepada Uni Emirat Arab, Anda boleh banyak uang disampaikan kepada Saudi, Anda boleh berlimpah harta disampaikan ke negara-negara Arab yang lainnya, nah, tapi senjata beli ke kami, sehingga masih dalam kendali mereka itu kan. Nah, jadi ini penting dan Nabi tahu. Makanya diantara langkah utama baginda Rasulnya, beliau memasukkan itu, ya, memasukkan at-tarbiyat, yang pendidikan, bukan hanya pendidikan tapi al-i'dad wal isti'dad gitu ya, persiapan militer. Nah, apa yang dilakukan beliau gitu ya. Nah, ya, membangun masjid real, jelas ada masjidnya. Bangun basis sosial kelihatan. Ya, ketika Nabi datang tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perang saudara, semua dirangkum oleh Rasul dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Mitsaqul Madinah sampai sekarang masih ada itu perjanjian. Ya, jamaah bisa cek di kitab-kitab sirah, di antaranya Sirah Ibnu Hisham, itu lengkap detail sampai sekarang. Masih ada perjanjian Madinah itu, atau Mitsaqul Madinah, piagam Madinah itu ya. Ekonomi enggak usah dijelaskan. Dalam waktu singkat Madinah dikuasai oleh kaum muslimin ekonominya, dan Yahudi pelan-pelan tersingkirkan. Nah, angkatan militer ini ditandai dengan apa jamaah? Nabi ya, membuat ya, mengangkat, membentuk satuan-satuan angkatan perang. Nah, ini jarang dikupas. Dalam banyak buku sirah ya, biasanya ini di skip, diloncati ya. Dan padahal jelas riwayatnya ya. Apalagi kalau kita rujuk ke Kutubal Ummahat ya, buku-buku induk, kita akan menemukan kisah-kisah ini ya. Jadi Nabi paling tidak sebelum perang Badar berkecamuk tahun kedua Hijriah Ramadan, itu Nabi pernah mengangkat, membentuk, sebagian beliau ikut dan sebagian tidak. Ada 8 ekspedisi Sariyah, 8 angkatan militer, angkatan perang. Coba kita kupas sekilas ya, biar nanti bisa nyambung ke perang Badar, tema kita hari ini. Pertama ya, Sariyatu Hamzah ibni Abdul Muttalib, ekspedisi ya, satuan perang, satuan militer ya, yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Jumlahnya 30 orang. Nah, ya. Jadi 30 orang dibentuk oleh Rasul SAW, wa ala ra'sihim, dan panglima kecilnya ya, dalam 30 orang ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tugasnya apa jemaah? Tugasnya adalah mengitari Madinah, sekeliling Madinah, dan mempelajari letak dan geografis kota Madinah pada waktu itu. Di mana pegunungannya, di mana sumber mata airnya, di mana jalan pintasnya, dan bagaimana kondisi geografis kota Madinah pada waktu itu. Nah, mereka kan baru datang nih. Walaupun di antara mereka sering lewat Madinah barangkali ketika era jahiliyah atau sebelum kenabian ya, tapi tidak stay. Nah, hari itu mereka adalah pendatang, dan Nabi memerintahkan, coba kelilingi kota Madinah, pelajari. Pelajari kota Madinah ini ya, karena itu suatu saat perlu. Ini disebut dengan, bahkan dalam teori ilmu dakwah ya, ini disebut dengan ma'rifatul maidan gitu ya, mengenal medan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan, syarat seseorang menjadi kepala daerah sebuah wilayah adalah hendaklah dia mengetahui secara geografis wilayah yang akan dipimpin itu. Maka ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi wali kota Kufah, dan dilaporkan oleh penduduknya bahwa dia tidak mengerti tentang kota Kufah, dipecat oleh Umar walaupun dia orang soleh, karena dianggap tak mampu. Jadi mesti tahu.
Ya. Nah, kita bersyukur ya, kota Bogor ini kecil ya, cuman terdiri dari berapa kecamatan? 6 ya, 6 kecamatan. Ya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman politikus yang pengen jadi caleg, pengen jadi pejabat itu syarat pertama itu mesti kenal. Ya. Nah, para ustadz juga demikian ya. Jadi masjid apalagi sekarang kita sudah terbantu dengan Google Map gitu ya. Jadi tidak repot nyarinya. Walaupun saya kalau pakai Google Map selalu nyasar nih ke Masjid Al-Hidayah. Nggak tahu nih Google kenapa ya. Untung saya sering gitu ya. Jadi saya cek dulu, nggak tahu diarahkan kemana gitu kan. Nggak tahu. Nah, ini disebut dengan ma'rifat al-maidan, mengenal medan. Diangkatlah 30 orang, Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai pimpinan. Yang kedua, ekspedisi atau sariyah Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith ini masih terbilang sepupu baginda Rasul karena ayahnya adalah Harith bin Abdul Muttalib. Ya, jadi anak paman baginda Rasul yang belakangan Ubaidah bin Harith ini nanti kita akan ketemu kisahnya. Dia terbunuh dalam perang Badar. Ya, jadi dalam duel melawan Utbah bin Rabi'ah. Nanti kita akan ceritakan dia tewas. Maka kalau pahlawan Uhud itu adalah Hamzah, ya, nah, nanti kita akan cerita tentang perang Uhud. Yang pernah umroh sama saya cerita tentang perang Uhud ya. Pahlawan perang Badar itu ini, ya, Ubaidah bin Harith. Nah, ya, jadi dia yang meninggal dalam di antara orang yang pertama kali meninggal dalam perang Uhud, perang Badar. Diangkat agak banyak ya, 60 orang penunggang kuda. 60 orang. Kalau tadi 30, sekarang 60 orang. Dan tugasnya bukan hanya mengitari Madinah, tapi sudah melebar ke arah Rabi', arah ke kota Mekah. Ada sebuah wilayah lembah namanya Lembah Rabi'. Sampai sekarang itu masih ada. Nah, jadi sudah melebar mengarah ke Mekah, arah selatan. Jadi bukan hanya Madinah. Kalau Madinah sudah selesai, ditugaskan kepada Hamzah dan kawan-kawan. Nah, ini ke Rabi' tepatnya. Ekspedisi yang ketiga, jazakumullah, lebih dahsyat lagi ya. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, siapa yang tak kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Minal ashratil mubasyirina bil jannah. Di antara 10 sahabat jamin masuk surga. Nanti kita akan ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam kisah Umar bin Khattab ketika beliau menjadi panglima perang Qadisiyah melawan Persia. Ya, dia memimpin 40.000 tentara melawan 250.000 tentara Persia dalam perang namanya perang Qadisiyah, dan itu adalah akhir perlawanan kerajaan Persia melawan kaum muslimin. Setelah itu mereka selesai. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah 80 orang. Tugasnya ya, menyisir jalan yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Wah, luar biasa. Ini masih bab ma'rifatul maidan. Disisir jalanan dari Madinah menuju ke Mekah itu disisir untuk diketahui seluk-beluknya, gitu ya. Yang keempat jamaah, ini ekspedisi Wudan atau perang Wudan dipimpin oleh baginda Rasul SAW sendiri, agak banyak ya. Ada 200 orang ya penunggang kuda ya, dan mereka juga bawa unta, dan ada juga yang berjalan kaki ya. Dan beliau ya bersama dengan para sahabatnya 200 orang ini memantau wilayah sampai ke daerah Wudan. Makanya ini perang namanya perang Wudan ya, menuju ke Mekah. Ini arahnya sama ke Mekah. Dan di Wudan itu ya beliau ketemu dengan sebuah kabilah ya, namanya kabilah Bani Damrah. Nanti kita akan ketemu ada seorang sahabat ya dari Damrah ini, Amr bin Umayyah Ad-Damiri namanya. Nah, dia pernah diutus oleh baginda Rasulullah SAW, kalau tidak salah ke Habasyah ya, dari kabilah Bani Damrah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun aliansi kesepakatan dengan kabilah-kabilah yang berada di jalur Makkah dan Madinah, khususnya kabilah Bani Damrah, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ya, jamaah bayangin strategi yang dibentuk oleh Rasul. Geografis Madinah sudah dikuasai oleh Hamzah dan kawan-kawan. Jalan yang menghubungkan atau melebar sedikit ke Rabi' dipimpin oleh Ubaidah bin Harith.
rute Mekah dan Madinah sudah dikuasai oleh Sa'ad bin Waqqas dan kawan-kawan. Selanjutnya Nabi membangun koalisi, aliansi, kesepakatan dengan kabilah-kabilah yang berada di sekitar jalur tersebut. Sehingga suatu saat mereka diperlukan, dan nanti kita akan ketemu kisah tentang Amr bin Umayyah ad-Damiri ini. Setelah perang Uhud, mereka ketemu dengan baginda Rasulullah SAW lagi. Baik. Yang kelima jamaah, ada disebut dengan Sariyatu atau perang Musyairah. Kembali dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Ada 200 orang. Tujuannya untuk show of force gitu kan. Jadi semacam menunjukkan kekuatan kepada kafir Quraisy, dan membangun kesepahaman dengan beberapa kabilah yang berada di jalur Makkah dan Madinah. Jadi mirip dengan perang Wuddan tadi, dan ini lebih serius gitu ya. Kalau tadi tujuannya ke daerah Wuddan saja, bertemu dengan kabilah Bani Dhamiri, tapi ini enggak, dengan beberapa kabilah sekitar atau sepanjang jalan Makkah dan Madinah. Perang Buat dipimpin oleh Rasul SAW sendiri, ada 200 orangan, dan ini sudah mulai jamaah semacam menekan, mendesak jalan yang dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini sudah dilakukan demikian, dan puncaknya baginda Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Jahsh, terdiri dari 80 orang, dan semua dari kalangan muhajirin, untuk mengintai dan memata-matai kafir Quraisy yang akan melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Syam. Dan terakhir Nabi sendiri yang pimpin gitu kan. Beliau membentuk pasukan hampir sekitar 300 orang. Ada seorang tokoh yang dari kabilah Al-Fihri, yang ingin menyerang dan memata-matai baginda Rasul pada awalnya, tapi oleh Nabi ditangkap, dan kemudian akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan kecil itu. Nah, ini beberapa ekspedisi yang dibentuk oleh baginda Rasul, dan bahkan diantaranya beliau sendiri yang memimpin. Dan kalau kita analisa sedikit jamaah, pertama, seluruh pasukan yang dibentuk oleh Rasul itu semuanya dari kalangan muhajirin. Dari ada 230 orang, 60, 80, semuanya muhajirin, nggak ada orang ansar. Tujuannya apa? Jelas bisa ditebak. Karena mereka yang tahu masalah, mereka yang mestinya tahu. Kalau orang Ansar nggak usah diajarin lagi tentang kota Madinah, kan negeri mereka. Yang kedua jamaah, selain memperkenalkan karakter dan teritorial yang akan menjadi ajang pertempuran kelak di Badar, menguji kualitas dan loyalitas pendukung Rasulullah SAW ini, membangkitkan semangat. Jadi ghirah, kebersamaan, dengan cara seperti itu. Makanya beberapa organisasi semestinya itu ada yang seperti ini, Pak. Yang mungkin sering disalahgunakan untuk kekerasan justru, dan ini keliru. Tapi penting. Saya nggak tahu di kita di NU itu ada namanya apa, Pak? Banser ya. Di Muhammadiyah ada nggak? Apa? Kokam. Apa singkatannya? Nggak ada. Komando Keamanan. Al-Irsyad ada? Teman-teman PKS tahu saya kepanduan ya. Nah, itu kan tarbiyat askari, ada itu penting. Masjid kita ada nggak? Kalau nggak, bikin segera ya. Keamanan ada ya? Harus ada ya. Coba kalau ada maling gimana coba? Atau ada yang pengen berbuat jahat ya? Jangan semuanya ngandalin FPI gitu ya. Lagi ini kemarin posternya Habib Rizik dibakar dan seterusnya ya. Giliran di Uber yang bakar ya nggak berani juga mereka ya. Nah, jadi harus ya. Jadi bukan untuk perang, Pak, bukan. Kita tidak pengen perang ya, tapi itu bagian dari menunjukkan bahwa kita itu kuat. Ini disebutkan, dan ini ada pelajarannya, itu disebut dengan tarbiyat askariyah ya, pendidikan militer. Itu harus ada latihan fisik ya. Jadi
bukan untuk perang lagi-lagi, tapi untuk melatih fisik kita. Dan ini kalau kita turunkan ke bawah lagi ya, ke anak kita, anak laki-laki juga demikian. Jadi olahraga ya, bela diri itu penting ya untuk melatih mental mereka ya. Dan bahkan disebutkan oleh Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab Al-Manhaj Al-Harqinya, saya kutipkan, di antara tujuan ekspedisi militer baginda Rasul itu ya, mengguncang perekonomian kafir Quraisy. Karena di antara misinya nanti jemaah, mereka mencegat kafilah dagang tersebut gitu kan, menekan perekonomian dan psikologis mereka ya. Dakwah memerlukan persiapan dan latihan dari semua sisi mental. Jadi yakinlah bahwa anak-anak yang suka dibully oleh teman-temannya, dikerjain oleh teman-temannya, itu karena dia nggak belajar bela diri. Saya yakin kalau anak kita Pak belajar bela diri, itu nggak mungkin bisa dibully. Ini contoh kecil saja, karena sudah terbentuk dalam dirinya mental perlawanan gitu kan. Dan dengan tadi itu Nabi mengajarkan tentang strategi kita belajar tentang ketaatan. Jadi aktivitas askariyah tadi itu, pendidikan militer tadi itu ya, melatih apa? Melatih kedisiplinan. Teman-teman jamaah yang dari angkatan, saya kira tahu persis tentang hal ini. Tentang bagaimana kedisiplinan, bagaimana ketaatan kepada pemimpin, bagaimana menjaga kesehatan dan seterusnya. Nah, baik. Ini kita loncati ya. Oke. Nah, dengan cara demikian maka Nabi ingin menghidupkan jiwa militer dan jiwa perlawanan dalam diri kaum muslimin, khususnya di bidang militer ya, dan sehingga mereka tidak ketakutan dan puncaknya menjelang tahun kedua Hijriah, baginda Rasul membentuk pasukan sekitar 300 orang. Dari mata-matanya beliau mendengar ada satu kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, sampai di sini saya ingin cut sedikit karena banyak yang suka salah paham. Kalau kita baca buku sejarah, khususnya buku-buku yang dibuat oleh pemerintah dan ditetapkan sebagai buku pegangan untuk kurikulum sejarah Islam ya, rata-rata begini. Apakah penyebab terjadinya perang Badar? Mayoritas buku yang saya dapatkan bunyinya begini. Penyebab perang Badar itu ya, adalah Nabi Muhammad dan kawan-kawan mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang ingin melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Syam. Jadi ada kesan kaum muslimin yang cari gara-gara gitu. Mereka yang mulai perang. Ada kesan begitu yang ingin dimunculkan. Padahal kan tidak. Karena itu lagi-lagi saya kutipkan dalam buku Al-Manhaj Al-Harqi karangan Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban, dia mengatakan bukan itu penyebab perang Badar. Tapi apa? Tapi justru orang-orang kafir Quraisy sendiri yang memulai. Ditemukan dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Sunannya, orang-orang kafir Quraisy itu jamaah pernah 2 kali ngirim surat ke Madinah. Surat pertama dikirimkan kepada penduduk Madinah, diterima oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bunyinya tegas, kami beri ultimatum kalian, kata orang-orang kafir Quraisy Mekah ini, untuk mengusir Muhammad dan kawan-kawan. Jika tidak, maka anda tidak boleh berbisnis lagi dengan kami. Kira-kira demikian isinya. Jadi ditekan. Jadi orang-orang Madinah ini ditekan agar mereka mengusir kaum muslimin. Satu. Yang kedua, surat yang kedua ditujukan langsung kepada baginda Rasulullah SAW, yang tekanannya lebih dahsyat, bahwa mereka akan menyerang Madinah, akan mengusir kaum muslim dari kota tersebut. Saya pernah jelaskan mengapa kafir Quraisy ini bersemangat sekali mengusir kaum muslimin dari Madinah. Jadi logika sederhananya kan, mestinya mereka senang dong kaum muslimin sudah meninggalkan Mekah, nggak ada yang ngerecokin ibadah mereka lagi. Tapi tidak, mereka kan berpikir Abu Jahal itu cerdas, pinter, maka disebut dengan Abul Hakam.
Ya. Dia berpikir jangka panjang. Ini Rasulullah dan kaum muslimin ini kalau dibiarkan lama di Madinah ini bahaya. Bahaya. Dia bisa menyerang Mekah, bahkan bisa menghalangi mereka untuk berdagang ke Syam. Nah ini dua surat ini yang dipegang oleh baginda Rasul, dan kalau dibiarkan ini akan membahayakan kaum muslimin. Karena itu salah satu caranya adalah melemahkan psikologi mereka, melemahkan mental mereka. Maka dibentuklah sekitar 300 sekian orang untuk menghadang kafilah dagang kafir Quraisy ini. Berangkatlah mereka dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke pinggiran kota tersebut. Ketika semoga ada peta supaya detail kisahnya kita buka peta yang menghubungkan Makkah dan Madinah itu Makkah dan Madinah. Nah ini peta kajian sirah Jazirah Arab. Jadi kafir Quraisy itu mereka ingin pergi ke Syam, dan tidak mungkin mereka bisa pergi ke Syam tanpa melewati Madinah. Nah saat itulah mereka akan dicegat oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah ini peta jemaah. Proses. Nah jadi ini Mekah nih, Mekah ini Mekah nih dekat Jeddah. Nah, ini Mekah. Mereka pengen ke Syria, Syam, atas. Nah, ini Mekah. Kursor saya kok nggak ada. Ini Mekah, itu ke Syam. Nah ini Madinah. Kan nggak mungkin nggak lewat Madinah, mesti lewat Madinah. Kecuali pengen muter tuh, panjang urusannya. Walaupun mereka lakukan nanti. Jadi mesti lewat Madinah Al-Munawwarah. Hagia Sophia di atas. Makanya kalau kita sholat di Hagia Sophia itu walaupun tidak lurus persis, itu hampir menghadap ke dua kiblat. Pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua ke Masjidil Haram. Itu satu arah, akan lurus. Walaupun enggak, cuman beda beberapa derajat tapi satu arah. Nah, disinilah baginda Rasulullah menghadang mereka akan menghadang kafir Quraisy ini tapi masalahnya yang akan dihadang ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini jamaah usianya waktu itu mungkin sekitar 50 tahunan, berada dalam puncak kesuksesannya gitu kan. Seorang yang sangat ahli dalam strategi perang, kemudian pengusaha gitu ide-ide luar biasa. Makanya ketika Nabi dan kaum muslimin akan menghadang kafilah dagang ini dari mata-matanya dia tahu, Abu Sufyan tahu mereka akan dihadang. Maka dengan sangat cekatan dia mencari jalan alternatif dan berhasil lolos sampai ke Syam. Hebat tuh Abu Sufyan. Dan gagal. Kaum muslimin gagal mencegat kafilah tersebut. Tapi kata Nabi, tenang. Mereka itu paling sebulan berada di Syam. Setelah itu paling balik lagi. Kita cegat bulan depan. Maka tibalah pada bulan Ramadan bulan berikutnya, mereka segera menghadang kafilah dagang Quraisy lagi tersebut yang baru pulang dari Syam menuju ke Mekah. Dan luar biasa lagi-lagi Abu Sufyan tahu. Kita ingat detail ceritanya begini. Abu Sufyan jalan bersama dengan kafilah dagangnya. Di depan dia mendahulukan dua mata-mata, nyisir duluan. Aman lanjutkan, enggak aman cari jalan lain. Begitu kira-kira. Di satu tempat tidak jauh dari Madinah, menjelang Madinah mereka istirahat. Yang jalan duluan tadi, mata-mata tadi datang ketemu dengan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, gimana? Jalan yang biasa kita lewati aman enggak? Kata mata-mata ini, tenang, aman, tidak ada masalah. Pasukan Muhammad nggak ada, kita jalan normal, jalan biasa yang seperti lewati. Kata Abu Sufyan, yang benar, nggak ada masalah. Kami cuma menemukan 2 ekor unta dan 2 pemiliknya, nggak ada pasukan. Kata Abu Sufyan, mestinya 2 orang itu ditangkap, biar kita interogasi. Jangan-jangan dia mata-matai Muhammad, atau paling tidak dari pasukan Muhammad. Tapi terlambat. Bahkan Abu Sufyan sendiri turun ke tempat mereka menemukan 2 ekor unta itu, tapi nggak ada lagi. Orang yang udah pergi.
Tadinya niatnya mau ditangkap, kemudian diinterogasi. Siapa mereka? Ya, ini jelinya Abu Sufyan bin Harb, luar biasa gitu kan. Tapi dia tidak kehilangan akal jamaah. Ternyata itu unta sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut ya, sempat-sempatnya buang kotoran. Makanya kalau buang kotoran jangan sembarangan Pak ya. Itu bisa menjadi jejak. Oleh Abu Sufyan tuh diambil tuh kotoran unta dari itu, dicongkel-congkel sama dia, dicium-cium, pergi katanya. Ini untanya Muhammad dan kawan-kawan. Itu luar biasanya Abu Sufyan tuh. Dia bisa bedain mana unta Madinah dan mana unta Makkah dari kotorannya. Ternyata unta itu sama dengan manusia Pak. Makanannya apa? Ternyata kotorannya juga beda. Yang makan singkong dengan donat kayaknya beda tuh keluarnya ya. Nah, karakter Makkah itu kering, Madinah itu basah. Ya, jadi makanan unta Madinah itu relatif basah, sehingga kotornya juga agak basah. Dan sebaliknya Mekah itu kering, sehingga dengan demikian Abu Sufyan ini yakin 100% ini unta Madinah, artinya Muhammad dan kawan-kawan ada sekitar sini. Pergi, maka mereka mencari alternatif lain. Dan bukan hanya itu, sebagai langkah antisipasi yang berikutnya, Abu Sufyan ini mengirim seorang mengirim seorang utusan ke Mekah, minta bantuan. Nah, jadi dia double gitu kan. Dia sendiri dan kafilahnya mencari jalan alternatif, tapi takut ketangkep juga, kepergok Rasulullah dan kawan-kawan, maka dia mengirim utusan. Ya. Mekah Madinah itu kan kalau pakai kuda, 2 hari 3 hari nyampe, cepat. Nah, sehingga ketika Abu Sufyan CS sedang mencari alternatif jalan lain, ya, melewati jalan yang tidak biasa, utusan dia ini udah nyampe di Mekah. Dan teriak di Mekah mengatakan, kafilah dagang Abu Sufyan dalam ancaman. Untuk diketahui, Abu Sufyan ini bukan bawa barang dagangannya sendiri. Itu titipan para tokoh Quraisy. Jadi yang nitip di situ ada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, bahkan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib pun nitip di situ. Sehingga ketika dikatakan kafilah dagang Abu Sufyan dalam ancaman akan dirampas Muhammad dan kawan-kawan, maka serentak orang-orang Mekah ini peduli. Ngumpullah mereka dan terkumpullah sekitar 1.100 orang. Siap berangkat dari Mekah menuju ke arah Madinah menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan yang akan dihadang oleh Rasulullah SAW dan kawan-kawan. Ya, begitu mereka berangkat, di tengah perjalanan, ya, datang utusan Abu Sufyan dan kafilahnya udah nyampe ke Mekah, lewat jalan lain. Nah, disampaikan ke pasukan yang akan menyelamatkan ini, dipimpin oleh Abu Jahal. Maka rapatlah mereka. Ya, apakah kita balik lagi ke Mekah atau lanjutkan perjalanan? Mestinya mereka balik lagi, kan udah selesai. Kedatangan mereka kan untuk menyelamatkan kafilah, dan kafilah udah selamat, udah nyampe ke Mekah. Tapi ini masalah gengsi Pak, masalah gengsi. Kata Abu Jahal yang mimpin pasukan tersebut, namurru ila Badrin, kita teruskan berangkat ke Badar. Ya, Badar terkenal waktu itu sebagai tempat persinggahan, ya, karena di situ ada sumur, ada air. Namurru ila Badrin, kita teruskan perjalanan sampai ke Badar. Naqumu fihi thalasan, kita stay di sana 3 hari 3 malam. Nashrabul khumur, kita pesta pora, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan kita katakan pada dunia bahwa kita ada. Ya, dia nggak mau kalah Pak. Maka terpecahlah pasukan Abu Jahal ini, sebagian kecil nggak nyampe 100 orang, balik lagi ke Mekah. Tapi sekitar 1.000 orang lanjut ke Madinah Al-Munawwarah. Ketemulah mereka di Badar, dan Nabi pun sudah berada di situ. Ya. Dan Nabi SAW ya, justru lebih dulu berada di Badar tersebut bersama dengan sekitar 313 orang bersama dengan pasukannya ya, bertemulah mereka di situ. Nabi datang lebih dulu. Awalnya Nabi SAW akan menempatkan pasukannya di sebuah tempat, kemudian didatangnya oleh Resya. Cepat sekali ya. Kita cut sampai di sini jemaah ya. Saya nggak lihat jam dari tadi, saking asyiknya cerita ya. Kita cut sampai di sini. Saya kunci dah ya. Jadi mereka ketemu di situ, ya, dan berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan ya.
Dan Nabi tadinya akan menempatkan pasukan di suatu tempat, ya, ke atas usul Khabbab bin Munzir. Kata Rasul, ya Rasulullah, kenapa pasukan ditempatkan di sini? Apakah ini berdasarkan wahyu? Lah, bukan, kata Rasul. Ini ide saya sendiri, ijtihad saya. Kalau begitu, kalau Khabbab, ya, pindahkan pasukan ke dekat sumur Badar. Mata air dan tampungan air yang lain kita kosongkan, tutup, sehingga satu-satunya mata air adalah sumur Badar ini. Sehingga mereka menguasai medan peperangan, sementara musuh, ya, berada di jauh dari Badar. Setelah itu kemudian terjadilah perang Badar. Nah, detail perang Badar ini, ya, terpaksa kita tunda. Kita akan ceritakan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ini kayak dengar sandiwara radio sahur sepuh, Pak. Brahma Kumbara, ya, akan bertarung melawan Biksu Kampala. Iklan prokol tutup, besok lanjut lagi, ya. Baik, kita cukupkan jemaah, mohon maaf, ya, agak saya nggak ngeliat jam dari tadi, sehingga prolognya agak endingnya agak mengagetkan, ya. Kita cukupkan, ya, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khair jaza, dan mohon maaf atas kekurangan. Kita siap-siap melaksanakan sholat isya. Selesaikan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi jamaah yang ingin dapatkan slide ini, sebagian sudah saya upload di Instagram. Nanti cari saja kajian sirah. Sebagian sudah saya upload berbentuk slide. Semoga bermanfaat. Demikian, silakan muazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.